bukti kemenangan yang Engkau berikan buat kami, Tuhan. Karena itu kami mau menghargai salib, Tuhan. Dan kami mau menghidupi salib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami masih memuji menyembahkan nama. Dan tiba saatnya kami juga mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri kami hikmat pengertian dan pewahyuan, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dan lebih daripada itu, kami dapat melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Sebab kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman. Firman adalah terang bagi jalan hidup kami. Firman akan menjadi pedoman buat kami. Manapun kami melangkah, firman yang selalu ada bersama dengan kami. Karena itu berkati kami Tuhan, kami siap untuk belajar. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita kasih tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah. Apa kabar saudara? Baik? Benar, baik gak? Muka-muka saudara sih muka-muka bahagia. Ini masih tanggal-tanggal, ya belum terlalu tua jadi masih ada ya. Salam biru. Ya, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini di seluruh dunia umat Kristen merayakan Jumat Agung, hari yang begitu bersejarah buat kita orang Kristen. Dan kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama belajar. Saya dikasih tema dari gereja di tempat ini, salib lambang kutuk atau lambang kemenangan. Kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18, multimedia bisa bantu. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Saudara sudah dapat? Oke, hanya satu ayat boleh ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Silakan duduk kembali saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya bertanya 3 hal buat saudara. Karena bagi saya ini pertanyaan yang penting ketika kita memilih menjadi orang Kristen. Pertama adalah, menurut saudara, apa itu salib? Apakah salib itu hanya sebagai lambang penderitaan? Atau salib sebagai lambang kemenangan? Atau salib sebagai lambang kekalahan? Saudara pilih yang mana? Kayaknya nggak kompak semua ya. Saya ulang ini. Yang pertama salib lambang penderitaan. Yang kedua salib lambang kemenangan. Yang ketiga salib lambang kekalahan. Saudara pilih mana? Benar. Benar ya? Penderitaan dan kemenangan. Pilih satu aja Bang, nggak usah dua. Kita pilih salib adalah lambang kemenangan. Amin. Tepuk tangan dong buat orang Kristen. Oleh karena itu, kenapa saya perlu tanya ini saudara sama kita semua? Karena bagi saya penting ketika kita memutuskan menjadi Kristen. Karena kalau kita nggak mengerti salib itu apa, maka saya pastikan kita nggak akan kenal Yesus dengan baik dan benar. Orang yang mengenal Yesus dengan baik dan benar adalah orang yang mengerti apa itu salib buat dia. Karena kalau dia nggak mengerti, pengenalan dia akan Yesus pasti tidak benar. Ada yang salah. Makanya saya memulai dengan 3 pertanyaan itu. Apa yang saudara dan saya pahami tentang kata ini, salib? Sebab begini Pak Bu, hari ini mudah sekali orang tampil di depan mimbar, di depan media dan berkata, saya murid Yesus, saya seorang pelayan Tuhan, saya seorang pendeta, saya seorang yang aktif di gereja. Dan dia buktikan lagi dengan kesuksesan dia secara materi yang berlimpah, pelayanannya yang padat, jadwalnya yang melimpah. Kemana-mana kita lihat mukanya, di semua flyer di sepanjang jalan bisa kita ketemu. Apakah seperti itu?
Kalau orang nggak ngerti salib dengan benar, orang hanya akan mengukur pelayanan seperti yang saya sebutkan tadi. Bahwa orang diberkati dalam pelayanan adalah dia yang berkelimpahan secara materi. Adalah dia yang memiliki materi pelayanan yang padat. Adalah dia yang tidak pernah kekurangan job berkhotbah. Apakah seperti itu? Enggak. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kenapa Paulus ngomong ini buat jemaat yang ada di Korintus? Saya cukup kritis dengan ini, saudara. Sebab hari ini saya cukup terganggu. Ketika saya mengikuti media, ada banyak orang tidak dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia mencoba memperhaluskan Yesus sebagai juru selamat, yang mengundang paradigma orang yang akhirnya bertentangan dengan apa yang umumnya jemaat tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, makanya hari ini biarlah kita hadir di tempat ini, nggak hanya merenungkan pengorbanan Yesus bagi kita, tapi kita benar-benar perlu belajar apa itu salib buat kita. Karena ini dasarnya saya dan saudara menjadi Kristen. Filipi 1 ayat 21 kalau saudara baca, Paulus menceritakan bahwa hidupnya itu adalah Kristus. Semuanya dia bercerita tentang Kristus. Kematian untuk Tuhan, kesusahan untuk Tuhan, pelayanannya untuk Tuhan. Dan saudara harus tahu dia tulis itu ketika dia sedang ada dalam penjara. Dia ada dalam suatu keadaan yang tidak baik. Dia ada dalam kekurangan, tapi dia dengan tegas berani menyatakan bahwa hidup dia adalah untuk Kristus. Berapa banyak kita semua yang hadir hari ini berani menyatakan hal yang sama, bahwa hidup kita hari ini bukan lagi kita, bukan lagi bercerita tentang kita, tapi kita mau bercerita tentang Tuhan. Sebab salib tidak bercerita tentang pribadi yang lain. Salib hanya bercerita tentang Kristus yang mati buat saya dan saudara. Karena itu ketika kita hidup, kita harus mau pakai semua kesempatan kita untuk kita mau cerita tentang Kristus yang adalah pribadi yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya mau baca lagi sekali untuk 1 Korintus pasal 1 ayat 18 buat saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hal pertama yang saya mau bagi buat saudara, atau poin pertama yang saya mau sharing buat saudara adalah salib adalah kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Ini menjadi penting, bagian yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Martin Luther, seorang tokoh reformasi pada tahun 1518, ketika dia hadir dalam diskusi ilmiah teologis, dia membawa tesis-tesis dia, 95 tesis yang dia telah buat, dan dia coba mempertahankan itu. Salah satu tesisnya adalah dia membahas tentang jalan salib dan jalan kemuliaan. Dan dia juga membahas tentang kebejatan manusia. Dia membahas tentang keselamatan adalah karya Allah. Dia berusaha mempertahankan itu di debat ilmiah pada masa itu. Pada tahun 1518. Dia coba mempertahankan itu. Dia dikutuk, dia dikucilkan, dia dihina banyak orang karena penelitian dia. Tapi dia nggak bungkam, dia nggak diam. Dia berani tampil untuk bercerita bahwa benar keselamatan kehidupan kita hari ini, bahkan kehidupan dia masa itu, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sederhana, dari semua tesis yang Martin Luther buat, hanya bercerita tentang satu, kedaulatan dan anugerah Tuhan. Bisa nggak selama kita hidup, kita juga hanya bercerita tentang satu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan beri buat saya dan saudara. Kita nggak mau mengambil kemuliaan Tuhan, kita mau kembalikan semua hanya untuk Tuhan. Dan itu Martin Luther lakukan. Nah, pesan ini di ayat 18, Paulus berikan ini buat kita semua. Bahwa bagi semua pelayan Tuhan yang hari ini hadir, bagi semua umat Kristen hari ini hadir, saya mau kasih tahu saudara, jangan takut untuk bercerita tentang jalan salib. Jangan takut untuk bercerita tentang Yesus. Mungkin bagi orang itu cerita bodoh. Kok Tuhan mati? Kok Tuhan telanjang? Kok Tuhan digantung? Cerita bodoh buat orang.
Kok kamu punya Tuhan yang hebat, kok nggak bisa ngapa-ngapain ya? Katanya Tuhanmu bisa menyembuhkan orang sakit. Kok dia sendiri nggak bisa turun dari sana? Tuhanmu bisa bangkitkan orang mati. Kok dia sendiri mati digantung di sana? Tuhanmu bisa buat orang lumpuh berjalan. Kenapa dia nggak bisa buat orang-orang yang memegang dia terlempar semua? Banyak sekali celah yang dunia dapatkan untuk menghina tentang penderitaan Tuhan. Dan kalau kita sebagai orang Kristen takut untuk dicela sama orang, maka dapat saya pastikan kita juga akan takut bercerita tentang jalan salib. Tapi kalau kita mengerti jalan salib itu dengan baik dan benar, kita nggak akan takut cerita tentang jalan salib. Kita nggak akan pernah takut cerita tentang iman kita. Sebab apa yang bagi dunia bodoh, bagi kita itu karya yang besar. Bagi dunia nggak ada artinya kematian itu, tapi bagi kita kematian itu punya arti. Saya dan saudara bisa duduk hari ini semua karena pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya dan saudara bisa menikmati hidup kita hari ini dengan segala berkat. Semua karena pengorbanan yang Tuhan kasih, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan buat kita hari ini. Bu, hari ini hidup lagi berkelimangan harta. Jangan jadi silam. Semua karena Tuhan. Pak, kalau usaha Bapak diberkati sama Tuhan, jangan silam. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Siapa yang berani berdiri dan bilang semua karena saya? Ya, mungkin kerja keras Bapak ini, tapi kalau Tuhan gak kasih nafas, mau apa? Ya, itu hasil dagang Bapak Ibu semua. Tapi kalau Tuhan gak kasih kekuatan, mau apa? Saudara punya semua harta benda dunia ini, tapi kalau Tuhan ambil kesehatan, selesai juga ibadah. Betul? Beberapa hari kemarin ada pengacara kondang yang meninggal, punya harta loh, nggak kurang uang dia. Dia batuk aja bisa keluar dolar. Dia meninggal juga kan? Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan. Semua yang melekat pada kita hari ini, semua karena untuk Tuhan. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa salib bukan hanya bercerita tentang penderitaan, tetapi juga merupakan prinsip hidup yang harus kita jalani setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara kita menolak hal-hal duniawi. Kalau kita rasa kita adalah orang yang telah ditebus sama Tuhan, kita buktikan itu dengan cara hidup kita. Melayani Tuhan adalah bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Yesus. Rajin beribadah, bukti kita menghargai pengorbanan Yesus. Jadi ibadah jam 9, jangan datang jam 10. Yang senyum biasanya telat. Tapi kalau nggak senyum biasanya enggak. Ibu yang rambut pirang ketawanya kencang benar. Canda ya Pak ya. Ibu nggak telat sih, saya lihat dari ibu. 2 menit doang. Nggak percaya. Tapi kalau kita merasa kita diselamatkan sama Tuhan, kita tahu caranya berterima kasih sama Tuhan. Pak, kalau Bapak kasih saya uang 50.000, nggak mungkin saya terima uang saya tampar Bapak kan? Pasti saya akan bilang terima kasih Pak. Saya nggak biasa cium tangan orang, bisa saya cium tangan orang karena saya dikasih uang. Itu caranya saya berterima kasih sama orang yang memberi sesuatu buat saya. Ibu, Bapak tahu nggak cara berterima kasih sama Tuhan? Halo? Ada orang di sini ya? Banyak kan? Tahu nggak cara berterima kasih sama Tuhan? Tahu ya? Lakukan itu. Karena kalau cara saya berterima kasih sama Tuhan, takutnya nggak cocok sama Bapak dan Ibu. Kalau Bapak sama Ibu punya cara sendiri berterima kasih sama Tuhan, lakuin itu. Tuhan nggak minta apa-apa sama kita, Pak, Bu. Nggak pernah kan Tuhan minta buka langit ini bilang, bos 50 dong. Nggak kan? Yang ada teman di samping kan, 100 dong nanti saya ganti, besok nggak ganti. Tuhan nggak pernah gitu kan? Bahkan ke gereja bawa uang 150. Ada lagi 5.000, buka persembahan dia mau kasih, 50 sayang, 100 lebih lagi, dia kasih 5.000. Di sini sih nggak ada, di luar ada. Tapi sedang beribadah di sini mungkin. Enggak. Di sini mau orang baik semua. Giliran bilang baik, aminnya kencang. Kita harus belajar tahu cara berterima kasih sama Tuhan.
Jadi salib ini penting buat saya dan saudara. Kita mulai mengerti bahwa salib tidak hanya berbicara tentang penderitaan, tapi salib menjadi prinsip hidup buat saya dan saudara untuk menjauhi cara hidup dunia. Karena dunia nggak suka salib, dunia nggak suka penderitaan, dunia nggak suka Injil, dunia nggak senang hal-hal yang baik. Dunia suka hal-hal yang merusak kehidupannya, tapi dia bungkus dengan cara yang baik. Dunia suka dengan kehidupan yang santai, enjoy, happy, tapi dia lupa bahwa ada ending di akhir cerita hidup. Saya nggak menakutkan saudara, tapi kita nggak tahu kapan kita hidup, sampai kapan. Kita nggak tahu umur ini sampai kapan, Pak. Bisa saja habis ibadah ada salah satu dari kita yang pulang. Yang mau duluan bilang amin. Yang gigi udah tinggal 2 langsung amin aja, Pak. Nggak usah lama-lama, makan juga udah susah kan. Makan babi udah nggak bisa kan. Masih bisa? Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Tapi mari kita maksimalin waktu yang Tuhan kasih sama kita. Berbenah, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sebab salib juga berbicara tentang kesempatan kedua yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Ketika kita menjadi orang yang hina, ketika kita menjadi orang yang tak berarti, orang yang tidak lagi dilihat oleh dunia, yang berkata kita ini sampah masyarakat, yang gak punya nilai hidup, Tuhan mati buat saya dan saudara. Karena bagi Tuhan, sampah pun kalau di tangan Tuhan masih jadi bernilai. Bagi orang kita nggak siapa-siapa, tapi bagi Tuhan kita bisa jadi sesuatu. Karena itu mari, ini kesempatan. Kita nggak hanya beribadah memperingati Jumat Agung, tapi kita benar-benar mau merenungkan karya pengorbanan yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Pak, Bu, karyanya mahal banget. Kalau kita mau cerita, kita mau renungkan, nggak ada habisnya. Mahal banget karya itu. Kita nggak bisa ganti. Bahkan setetes darah pun kita nggak bisa ganti dengan darah yang bercucuran di tubuh Yesus. Satu bintik luka pun kita nggak bisa ganti. Mari kita belajar menghayati pengorbanan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita mau menghidupi pengorbanan itu dalam hidup kita semua. Kita mau baca di 1 Korintus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Poin kedua yang saya mau sharing buat saudara adalah salib menunjukkan bahwa cara Allah kerja seringkali bertentangan dengan cara pikir dunia. Saya mau kasih contoh. Dunia selalu mengagungkan kekuatan, kesuksesan, dan kemuliaan. Tetapi salib lebih mengagungkan kerendahan, penderitaan, pengorbanan sebagai jalan menuju kemenangan. Dunia selalu melihat dengan cara yang terbalik, bahwa orang sukses adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang kuat adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang sehat adalah orang yang diberkati sama Tuhan. Orang yang punya segala materi adalah orang yang diberkati sama Tuhan. Orang yang pelayanannya padat adalah orang yang diberkati sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, di mata Tuhan, dalam pandangan salib, semua terbalik. Yang susah, yang lemah, yang rendah, itu yang dipakai menuju jalan kemenangan. Makanya dunia gak bisa mengerti ini. Hikmat dunia gak pernah sampai dengan hikmat Tuhan. Makanya saya selalu ngomong ini, Pak, Bu. Manusia itu, kalau dia mau ukur besarnya otak dia, sebesar ini. Genggaman tangan. Sampai kapanpun ayam tumbuh gigi, bayi langsung dance, dia gak akan pernah mengerti tentang karya Tuhan. Saya ulangi. Sampai kapanpun saudara dan saya tidak akan mengerti secara penuh karya Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara.
Jangan merasa paling pintar, Pak. Ketika kamu merasa paling pintar, Tuhan buat kamu jadi orang yang paling bodoh. Merasa paling keren, Tuhan buat kamu menjadi orang yang paling jelek di dunia ini. Di gereja ini tidak ada orang yang lebih pintar daripada yang lain. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Ketika kamu merasa paling hebat, paling pintar, tunggu waktunya. Tuhan akan bermain dengan kamu. Saya nggak takutin saudara. Saya mau kasih tahu apa yang firman ngomong. Kamu merasa paling hebat di gereja ini, harus dihargai. Saya kasih tahu kamu, hati-hati. Tunggu waktu. Tuhan akan bermain dengan kita. Suatu ketika kita akan menjadi orang yang sangat rendah. Jangan kaget. Merasa paling kuat, merasa paling bisa. Hati-hati. Suatu saat kamu menjadi orang yang paling tidak berdaya. Saya nggak takutin saudara. Ini firman yang ngomong. Saudara baca baik-baik ayat 19 sampai ayat yang ke-20 sekian, 20 berapa? 21. Saudara baca baik. Paulus bilang sama mereka, mana hikmatku? Mana ahli Taurat? Mana orang yang merasa pintar? Bahwa mereka sampai kapanpun tidak akan mengerti tentang karya Tuhan yang Tuhan sediakan buat mereka. Bagi mereka ini kebodohan. Apa itu mati? Karena di kepala mereka menantikan seorang Mesias yang akan membangun kerajaan di dunia ini. Menjadi raja yang hebat, yang akan berperang melawan Romawi, menghancurkan penjajahan. Tapi itu gak dilakukan sama Yesus. Yesus lahir di kandang ini. Yesus pilih Bethlehem untuk dia lahir di situ. Yesus pilih orang tua yang miskin untuk dia dilahirkan. Yesus pilih kota yang kecil untuk Yesus ada di sana. Bisa nggak Yesus pilih kemegahan? Bisa nggak Yesus pilih lahir dari darah biru? Bisa nggak? Bisa. Tapi itu nggak dilakukan sama Yesus. Yesus memilih lahir dalam kesederhanaan. Yesus nggak memilih lahir dalam kemewahan yang pada akhirnya tidak bisa disentuh sama orang. Hari ini kan kalau kita lihat orang kaya kita sungkan kan? Orang besar nggak bisa kita ngomong. Pak, Bu, mohon maaf kalau saya pribadi mau ketemu lu orang kaya pun saya nggak pusing. Kalau ngobrol aja. Saya ngomong sama orang susah pun ngobrol aja. Saya bisa bergaul dengan siapapun. Itu sih pribadi saya. Karena bagi saya kita semua sama. Tapi hormati orang ya. Yesus memilih jalan yang lain. Yesus memilih kesederhanaan. Yesus tidak memilih kemegahan. Dunia itu selalu menghargai yang hebat kan? Benar? Dunia selalu menghargai orang yang top. Benar? Kalau Jokowi datang duduk di sini gimana? Bisa merayap kita semua di sini. Apalagi datang Prabowo. Merayap kita semua di sini. Karena kita pikir bahwa ini orang hebat yang bisa datang di gereja kita. Yesus tidak mau begitu. Bisa nggak Yesus pilih itu? Bisa. Bisa banget. Tapi saya yakin kalau Yesus pilih itu, kita nggak bisa sentuh Yesus. Nggak mungkin datang seorang perempuan pendarahan dan pegang jubah Yesus. Nggak mungkin. Nggak mungkin datang seorang yang buta duduk berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Nggak mungkin. Karena dia nggak akan pernah tersentuh oleh orang miskin. Dia nggak akan pernah tersentuh sama orang yang sakit. Tapi kenapa Yesus memilih kesusahan, kerendahan? Supaya saya dan saudara bisa datang sama Tuhan. Itu poinnya. Makanya saya selalu bilang, apa yang melekat sama kita hari ini, semua itu punya Tuhan, Pak. Jangan sampai kita berubah. Saya, Pak Jeffrey dan Pak Sony ini berteman baik. Sebelum pelayanan di sini pun kita udah kenal baik. Kita selalu duduk dan diskusi ngobrol. Semua hal kita diskusikan, termasuk soal jodoh mereka. Kalau saya sih udah laku. Mereka dua ini nggak ngerti laku atau enggak. Kalau teman saya yang baju putih udah mulai laku. Tinggal yang biru. Tapi ya kita berdoa semoga cepat laku. Atau udah ada di sini? Oh udah ada ya? Oh, OTW ya? Oh ya, cerita dia ternyata. Mari Pak Bu, kita belajar. Kita belajar untuk melihat apa yang Yesus sudah kasih contoh sama kita. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, berani memilih, merendah. Mari kita juga belajar. Supaya orang bisa bercerita sama kita.
Kalau standar kita tinggi Pak Bu, susah orang-orang yang di bawah ini datang sama kita. Kalau kita udah terlalu merasa paling kaya, susah orang mau minta tolong sama kita. Kita udah merasa paling suci, susah orang mau cerita masalah sama kita Pak Bu. Mari kita memilih jalan yang lain. Yesus untuk menyelamatkan saya dan saudara memilih jalan salib supaya kita bisa datang sama Yesus. Mari kita pilih jalan yang Yesus sudah siapkan buat kita. Mungkin kita nggak harus digantung di salib, tapi kita memilih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengikuti guru agung kita yang telah memberikan teladan buat saya dan saudara. Mari kita ikuti itu dengan baik. Jadi, salib membalikkan logika dunia. Yang lemah jadi kuat, yang bodoh jadi bijak, dan yang tersalib justru jadi juru selamat. Hebat ya Tuhan kita ya. Orang pikir, dunia pikir dia ini bodoh, dia lemah. Tapi yang dunia lihat ternyata tidak seperti apa yang Yesus rencanakan. Makanya hari ini Pak Bu, kalau Tuhan sedang proses hidup kita, jangan buru-buru hakimi Tuhan. Coba belajar ikuti sampai akhir. Apa yang Tuhan mau kasih buat saya, buat saudara, buat kita semua. Mari kita belajar coba ikutin sampai akhir prosesnya. Dunia hanya berhenti melihat seorang raja yang digantung. Lalu mereka begini, bahkan mati. Orang Jawa bilang, wes mati. Itu yang dunia lihat. Dan berhenti di situ. Bahkan saudara tahu, ketika Yesus bangkit pun mereka masih nggak percaya. Kalau saudara baca di Injil Matius, saudara akan menemukan di pasal yang terakhir cerita tentang kebangkitan. Itu bercerita tentang bagaimana mereka memutarbalikkan fakta bahwa ada Yesus yang bangkit. Mereka memutarbalikkan dengan membayar serdadu-serdadu itu supaya bercerita bahwa Yesus dicuri dan Yesus bukan benar-benar bangkit. Kita nggak mau berhenti dilihat Yesus yang mati tergantung di kayu salib, tapi kita mau ikutin terus sampai pada Yesus bangkit dan Yesus melayakkan saya dan saudara untuk panggil Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari Pak Bu, kita nggak berhenti. Hari ini mungkin Bapak Ibu sakit, hari ini mungkin Bapak Ibu ekonominya lagi nggak baik, hari ini mungkin Bapak Ibu sedang dikucilkan oleh banyak orang. Nggak berhenti di situ Pak Bu. Mari kita terus belajar untuk maju. Mana tahu kita bisa lihat sesuatu yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara yang lebih baik daripada kita memilih berhenti di sini. Saya khawatir satu langkah di depan adalah jawaban doa saudara, malah saudara memilih berhenti dan saudara nggak lihat jawaban doa. Saya khawatir 2 langkah, 3 langkah ke depan adalah cara Tuhan menunjukkan, nih doamu saya jawab. Tapi karena saudara memilih berhenti, akhirnya kita nggak lihat jawaban doa itu. Pak Bu, mari kita belajar. Kita belajar untuk tetap konsisten ikut Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir. Saudara suka kan yang terakhir kan? Giliran yang terakhir Bapak itu aminnya paling kencang. Enggak ada Bapak di luar sana. Enggak ada ya, bukan jadi pintu maksud saya ya. Yang ketiga. Tadi saya udah baca terus, saudara bisa baca ya. Ayat 22 sampai ayat 25. 1, 2, 3. Ulang. Ayat 22 sampai ayat 25. 1, 2, 3. Saudara kalau baca baik-baik 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang terakhir, Paulus sedang menulis kepada jemaat Korintus yang hidup di tengah-tengah budaya Yahudi yang tiap hari kerjanya mencari hikmah, meminta tanda,
dan budaya Yunani yang tiap hari kerjanya mencari hikmat. Dan memang gak gampang untuk meyakinkan orang yang sudah merasa pintar. Orang kalau udah pintar Pak, susah kita yakinkan. Dan itu yang dihadapi sama Paulus. Paulus harus berdebat dengan mereka untuk bagaimana cara meyakinkan mereka. Sebab mereka melihat salib itu kebodohan. Mereka melihat kematian Yesus itu kegagalan. Dan Paulus berusaha sedemikian rupa supaya orang-orang itu bisa mengerti bahwa hikmat tanda yang mereka minta itu sebenarnya sudah Yesus kasih. Yesus ketika datang di dunia ini dan pelayanan, sekali waktu dia ngomong begini, ada saatnya anak manusia harus diserahkan, harus mati dan akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi mereka nggak mau terima tanda itu. Karena bagi mereka nggak mungkin juru selamat mati, nggak mungkin Mesias mati. Oh, mereka udah minta tanda loh, Yesus sudah kasih tanda, tapi mereka nggak mau terima. Dan lebih ironinya saudara tahu, murid-murid yang ikut Yesus pelayanan 3,5 tahun, kemana Yesus pergi, di mana Yesus duduk, di situ mereka duduk. Apa Yesus makan, di situ mereka makan. Apa yang Yesus buat, mereka lihat dengan kasat mata. Tapi ironinya, mereka pun orang-orang yang selalu meminta tanda sama Yesus, selalu meminta hikmat sama Yesus. Saya mau kasih tahu saudara, Pak, Bu, ketika kita memilih menjadi Kristen, dalam perjalanan iman kita, kita hanya minta tanda, kita hanya minta hikmat, kita hanya minta berkat, kita hanya minta sehat. Saya mau kasih tahu, hidup saudara nggak beda jauh dengan Yahudi dan Yunani. Sorry ya. Karena ikut Tuhan nggak melulu soal minta. Bisa nggak kita ikut Tuhan, kita kasih, bukan hanya minta. Tapi ada orang itu ya, senangnya menerima daripada memberi. Orang Yahudi, orang Yunani tiap hari lihat apa yang Tuhan buat. Sebenarnya mereka nggak kurang tanda, tapi karena nggak percaya sama Tuhan, itu yang membuat mereka bertanya. Kalau saudara nggak percaya sama Tuhan, saya pastikan setiap hari saudara akan terus meminta tanda sama Tuhan. Itu bukti saudara nggak percaya, bukan bukti saudara bergantung sama Tuhan. Ini beda-beda tipis. Percaya dan bergantung sama Tuhan itu beda-beda tipis. Nggak percaya dan percaya sama Tuhan itu beda-beda tipis. Minta tanda, minta hikmat seolah-olah kita dekat sama Tuhan, tapi pada dasarnya sebenarnya kita nggak percaya sama Tuhan. Dan itu yang dibuktikan sama Paulus. Bahwa orang-orang ini minta tanda, minta hikmat bukan karena mereka percaya sama Tuhan, tapi mereka nggak percaya sama Tuhan. Makanya mereka minta tanda, minta hikmat sama Tuhan. Dan Tuhan kasih kok. Ada orang nggak setia sama Tuhan, dia sakit, dia berdoa, Tuhan kasih saya sembuh. Dia sembuh. Tapi apa yang terjadi ketika dia sembuh, dia kembali ke dunia ini? Ada orang yang ekonominya hancur, dia minta Tuhan, Tuhan tolong saya, mau ekonomi saya baik. Diberkati sama Tuhan, ekonominya baik. Tapi ketika ekonominya baik, dia lupa sama Tuhan. Ada orang pelayanannya hancur, dia minta Tuhan bantu pelayanan saya. Ketika Tuhan pulihkan pelayanannya, bukan untuk Tuhan dia melayani, tapi untuk kepentingan dunia, nama besar, exposure dunia, dia melupakan Tuhan. Hari ini itu ada di depan mata kita, Pak, Bu. Saya nggak bilang Bapak Ibu lupa sama Tuhan, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua, kita semua yang hadir hari ini, mari kita belajar untuk nggak melupakan Tuhan. Sebab Tuhan nggak pernah melupakan saya dan saudara. Jangan sampai kita sakit, kita datang sama Tuhan. Kita sehat, kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita susah, kita datang sama Tuhan. Kita berlimpah, kita lupakan Tuhan. Itu namanya kita nggak tahu diri. Saudara, kalau orang nggak berterima kasih, marah. Marah. Nggak ada orang semua di sini ya. Pak, Bu, bisa bantu jawab nggak sih? Pak, Bu, kalau tolong orang nggak berterima kasih, marah nggak? Lama-lama saya maju nih. Marah nggak, Pak? Maaf ya. Marah nggak? Marah. Karena apa? Orang nggak tahu berterima kasih sama kita. Saya pastikan begini, Tuhan pasti sedih ketika Tuhan sudah buat semuanya buat kita. Kita nggak tahu berterima kasih sama Tuhan. Anak muda yang pacaran, saya mau kasih tahu kamu baik-baik. Yang muda-muda, yang tua udah nggak usah. Yang udah laku jangan mau nih, Pak, udah laku ya. Senyumnya beda tuh kan. Yang udah laku jangan cari lagi.
Pokoknya kalau saya khotbah, ada orang yang senyum beda, langsung saya tembak. Gak apa-apa, nanti habis ini kita ngomong damai. Anak muda saya mau kasih tahu, kalau pacarmu minta semua yang kamu punya, jangan mau, putusin. Itu lama-lama dia tinggalin kamu. Kan dia hanya mencari apa yang mau dia dapat. Dia dapat, dia lupa semua. Di sini sih nggak ada, anak muda di sini baik-baik semua. Kecuali yang biasa pakai baju-baju biru. Yang biru muda maksudnya, kalau biru tua nggak. Enggak, di sini orang baik semua. Tapi kalau kita pacaran, pacar kita udah kasih semua yang terbaik, lalu dia lupakan kita, kan marah juga kita kan? Kalau kita bilang Yesus adalah mempelai dan kita juga adalah mempelainya Kristus, mari kita perlakukan dia dengan baik. Suami istri, kalau suami baik sama istri senang nggak? Senang. Yang nggak punya suami nggak usah jawab. Pak, kalau ibu baik sama bapak senang nggak? Senang. Amin, ya. Amin katanya Pak. Kalau kita baik sama Tuhan, Tuhan juga baik sama kita Pak. Kadang ya, kita nggak minta aja Tuhan kasih loh. Apalagi kita minta sama Tuhan. Amin lagi ya Bu ya. Yuk Pak, Bu, nggak ada kata terlambat. Kita bisa belajar bersama-sama. Ayo ya. Saya senang nih pelayanan di sini. Ini kali keberapa ya Pak? 2 ya? 2. Pak, Bu, kami ini masih muda. Godaan kami dalam dunia pelayanan itu besar banget. Tanya Pak Jeffrey, Pak Sony, Pak Yosua ya. Tanya. Tapi kami belajar untuk selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau kami bercerita, saya selalu ngobrol sama mereka. Karena mereka kan usianya di bawah saya. Saya selalu bilang sama mereka, kalau kita pelayanan, khotbah aja yang jelas. Kalau firmannya tegur orang, ngomong aja. Dia suka nggak suka itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi pastikan bahwa itu juga untuk kita. Bapak Ibu, kita juga mau belajar firman itu menerima yang tegurnya, yang keras buat kita. Nggak hanya melulu soal firman. Yang enak kita dengar, yang nggak enak kita nggak mau dengar. Di sini sih nggak ada. Mari kita sama-sama belajar Pak. Di hari Jumat Agung ini saudara, marilah kita merenungkan kembali makna sejati dari salib Kristus. Bahwa salib bukan itu simbol kekalahan, tetapi lambang kasih yang paling agung yang Tuhan kasih sama kita. Memang bukan jalan kemegahan dunia, tetapi jalan pengorbanan dan ketaatan sempurna kepada Bapa yang Tuhan tunjukkan buat saya dan saudara. Yesus tidak tampil dalam kuasa dunia, tetapi dalam kelemahan yang penuh kasih. Dan Paulus yang menulis surat Korintus melakukan hal yang sama. Dalam surat yang lain Paulus bilang begitu, aku tampil dalam keadaan yang tidak baik. Dia ada dalam keadaan yang tidak enak. Bahkan untuk taruh kepala saja dia tidak punya bantal. Tapi dia tetap tampil melayani Tuhan. Mari Pak Bu, semua kita yang hadir hari ini, saya nggak akan berhenti mengajak saudara bahwa kita mau terus tampil sebagai orang yang memberitakan tentang Kristus. Nggak dengan kemegahan dunia. Nggak apa-apa kita dihina orang. Nggak apa-apa orang nggak dengar. Nggak apa-apa. Mari kita tetap tampil untuk Tuhan. Sebab Tuhan mau lihat kerja keras kita. Tuhan mau lihat usaha kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Biar Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka janganlah kita hanya berhenti pada retorika tentang salib. Kita nggak hanya berhenti bercerita soal salib, belajar soal salib, tapi kita mau menghidupi itu dalam hidup kita semua. Karena lebih penting menghidupi daripada sekedar tahu, daripada sekedar bercerita. Kita harus sampai pada cara menghidupi salib itu dalam kerendahan hati, dalam kesetiaan, dalam kasih yang kita nyatakan setiap hari kepada istri anak,
kepada keluarga kita, kepada sesama kita. Itu bukti bahwa kita sedang menghidupi salib. Orang-orang yang menghidupi salib, cara hidupnya berbeda. Karena dia nggak hanya tahu tentang salib, dia nggak hanya dengar tentang salib, tapi lebih daripada itu, dia tahu cara mengaplikasikan salib dalam hidup. Yuk, bisa, kita bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kiranya salib Kristus senantiasa menjadi pusat perhatian dalam hidup kita. Hal utama yang kita pegang dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Karena salib itu akan mengingatkan kita ketika kita angkuh. Salib itu akan mengingatkan kita ketika kita keluar dari jalur Tuhan. Salib itu akan mengingatkan kita ketika kita tidak lagi berterima kasih kepada Tuhan. Salib itu akan mengingatkan kita ketika kita mulai malas-malas ikut Tuhan. Jadi mari hidupi salib itu dalam hidup kita. 3 poin tadi yang saya sharing buat saudara. Saya berharap saudara nggak lupa. Paling nggak ingat satu. Kalau bisa ingat 3-3-nya puji Tuhan. Tapi muka-muka saudara sih lupa semua.